wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi dahulu dan masa kini. Yuk kita simak video berikut. Sejarah akuntansi. Menurut Ahmad Yahya Belgom dalam bukunya Teori Akuntansi, berbagai usaha telah dilakukan untuk mengidentifikasi tempat dan waktu lahirnya sistem pembukuan berpasangan atau yang sekarang disebut akuntansi. Peradaban yang memperkenalkan sistem pencatatan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Peradaban Kaldea, Babilonia, Assyria, dan Samaria yang merupakan permulaan adanya sistem pemerintahan pertama di dunia. Pembuat sistem bahasa tulisan tertua dan cikal bakal catatan usaha tertua. 2. Peradaban Mesir membuat tempat untuk para penulis keuangan dengan membuat mesin perputaran keuangan dan departemen. 3. Peradaban rakyat Tiongkok pada masa dinasti Zhou dengan akuntansi pemerintahan yang menggunakan peran kunci dan canggih. 4. Peradaban Yunani memperkenalkan sistem akuntansi pada tahun 256 Masehi. 5. Peradaban Roma menetapkan hukum bahwa pembayaran pajak wajib. Pada abad ke-14, pedagang dari Genoa atau Italia mulai mengadakan pencatatan secara sederhana. Mereka telah mengenai metode pembukuan berpasangan. Buku yang membahas pembukuan berpasang pertama kali ditulis oleh Masari pada tahun 1340 menurut Raymond de Rover. Pencapaian terbaik antara tahun 1250 dan 1400, para pedagang menggabungkan elemen yang beragam menjadi suatu sistem terintegrasi yang diberi nama akun dan transaksi yang terjadi ditulis dengan prinsip berpasangan. Menurut Pacioli, tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi para pedagang mengenai aset dan kewajibannya yang tepat. Sistem perdebetan dan pengkreditan digunakan untuk melakukan pencatatan secara berpasangan. Jika ada satu kreditur, maka ada debitur. Dalam pencatatan digunakan 3 buku, yaitu memorandum, jurnal, buku besar. Abad ke-19. Di Amerika Serikat, teori dan praktik pembukuan berpasangan berkembang menjadi akuntansi atau accounting, yang akhirnya dikenal sebagai sistem Anglo-Saxon. Perkembangan akuntansi mulai ada di Indonesia setelah undang-undang mengenai tanam paksa dihapus pada tahun 1870, sehingga bermunculan kaum pengusaha swasta Belanda banyak yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya. Dalam perkembangannya, pada tahun 1957 berdiri Organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. IAI berhasil menyusun Standar Akuntansi Keuangan SAK 1996 direvisi tahun 2009 dan terakhir disempurnakan dengan Konferensi Internasional Financial Reporting Standard atau IFRS 2012 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, di Indonesia standar akuntansi dikenal dengan 1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. 2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP. 3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau PSAK Syariah. Kemajuan teknologi membawa perubahan yang sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semuanya tergantung dengan internet. Adapun aplikasi pendukung seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh MC Kinsley Global Institute, ada sekitar 400 perusahaan besar dunia yang sudah menginvestasikan ke dalam 19 industri yang berkaitan dengan bisnis teknologi yang sudah menggunakan artificial intelligence dan Internet of Things. Artificial intelligence adalah kecerdasan buatan di mana mesin berjalan sesuai dengan
input-input yang telah dimasukkan. Internet of Things adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan antara jaringan komputer dengan dunia melalui satelit. Perubahan teknologi jelas akan merubah kegiatan manusia ke perubahan yang lebih bagus. Banyak pekerjaan yang beralih ke teknologi untuk mengganti tenaga manusia dengan mesin. Beralih ke sektor akuntansi dunia digital harus diikuti dengan perubahan sikap. Pada sebagian masyarakat yang masih belum melek akan teknologi, menganggap tabu dan masih mempertahankan sistem konvensional. Takut dan ragu akan keamanan data dan berpikir akan terjadi hal yang merugikan merupakan salah satu alasannya. Takutan dan raguan itu harus segera dihilangkan untuk mengikuti zaman secara perlahan, karena melakukan penyesuaian zaman akan meningkatkan keterampilan. Dunia pendidikan pun menyongsong abad milenial, tidak hanya terpaku pada teori praktek manual, meskipun dasar manual harus dikuasai, akan tetapi harus diiringi dengan praktek yang menggunakan teknologi. Jadi peserta didik perlu banyak tahu tentang pencatatan akuntansi melalui aplikasi, dimulai dari spreadsheet yang berbasis komputer dan aplikasi lain seperti Akurat dan Zahir, Vina Accounting, dan aplikasi keuangan lainnya. Dengan demikian, level lulusan SMK KKNI level 2 ditingkatkan menjadi KKNI level 4, teknisi akuntansi muda. Agar KKNI level 4 tercapai, dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi peminatan atau dengan meningkatkan kompetensi lintas minat. Sekarang saatnya kalian bersungguh-sungguh dalam belajar teknologi, karena pada dunia usaha sudah banyak yang menggunakan aplikasi keuangan, sehingga kalian harus menguasai aplikasi tersebut. Perbedaan sistem manual dan sistem komputer. Baik, dalam sistem manual maupun sistem komputer mempunyai konsep dasar ilmu akuntansi yang sama, namun hanya berbeda dalam mekanisme mengerjakan karena alat yang dipakainya. 1. Akuntansi menggunakan sistem manual. Sistem manual adalah pencatatan menggunakan tangan dan alat yang digunakan pulpen, buku, dan kalkulator sebagai alat bantu menghitung. Mengapa akuntansi manual masih perlu dipelajari? Karena akuntansi manual adalah dasar ilmu untuk membekali agar dapat berpikir secara logis dalam memecahkan masalah. Sedangkan ilmu tidak bisa didapat secara instan melainkan berproses. Dari mengingat lalu paham, kemudian mengaplikasikan, selanjutnya dapat memecahkan problem. Paham akan konsep dasar akuntansi nantinya dapat berpikir secara nalar sehingga dapat berpikir secara kritis, memperkuat argumen dan menyelesaikan permasalahan keuangan, yang pada akhirnya setelah menguasai konsep dasarnya dapat memecahkan berbagai masalah keuangan. Bukan hanya pencatatan menjadi tepat dan akurat, akan tetapi akan dapat merancang model pencatatan yang praktis, bahkan mengomunikasikannya ke dalam bentuk data, diagram untuk memperjelas informasi. Akuntansi menggunakan sistem komputer yang dilakukan seseorang apabila pencatatan akuntansi dengan sistem komputer yaitu: yang pertama, permulaan membutuhkan pemrosesan database. Yang kedua, banyaknya fitur sebagai tempat penyimpanan data. Yang ketiga, sistem cepat kebutuhan informasi segera didapat. Yang keempat, langsung bisa menampilkan laporan keuangan. Dan yang terakhir, cepat dilakukan jejak audit dengan mengecek alat program. 3. Perbedaan pencatatan sistem manual dan sistem komputer. Berdasarkan kegiatan kerja, akuntansi manual menggunakan fisik, sedangkan akuntansi komputer menggunakan lunak. Kegiatan perekaman atau pemindahan data. Akuntansi manual menggunakan buku, sedangkan akuntansi komputer tinggal klik fitur. Kegiatan perhitungan. Akuntansi manual menggunakan manual, sedangkan akuntansi komputer menggunakan input data. Kegiatan kecepatan. Akuntansi manual mempunyai waktu yang lama, sedangkan akuntansi komputer memiliki waktu yang cepat. Kegiatan laporan. Akuntansi manual diarsipkan periode, sedangkan akuntansi komputer bisa diakses setiap saat.